Ketenaran Gajah Mada, Sang Mahapatih Amangkubumi Majapahit, jauh mengungguli para Raja Majapahit pada umumnya. Bahkan Gajah Mada jauh lebih disegani dibandingkan dengan Hayam Wuruk, Raja terbesar Majapahit yang berjuluk Raja Sanegara, 1350-1389. Hingga saat ini kepemimpinan Gajah Mada masih dijadikan acuan dan teladan oleh masyarakat Indonesia. Di pihak lain, serangan Jayakatwang berhasil menghancurkan Singasari dengan terbunuhnya Raja Kertanegara. Kubilai Khan pun terus memperluas wilayah kekuasaannya. Namun seiring kematiannya, justru banyak terjadi pemberontakan yang merongrong kekuasaan raja-raja Mongol. Gajah Mada menyadari betul hal itu. Ia berencana memperkuat posisi kerajaan Majapahit yang sudah disegani oleh para mitra Satata. Negara Kertagama menyebut para negara sahabat itu adalah kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara Selatan, Thailand, Myanmar, Kamboja dan Vietnam. Gajah Mada pun mengangkat sumpah di pertemuan lengkap para pejabat tinggi Majapahit di Balairung tanpa dihadiri Ratu Trimawana Tunggadewi. Seperti ditafsirkan dari para raton, Gajah Mada tampil berdiri sambil memegang senjatanya, masih diperdebatkan apakah keris atau gada, lalu berkata, "Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa." Seturut sumpah itu, Gajah Mada mengatakan ada 10 wilayah di Nusantara yang harus mengakui kejayaan Majapahit, yaitu Gurun, Lombok, Seran, Kepala Burung di Papua, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Semenanjung Melayu, Dompo, Sumbawa, Dekat Bima, Sunda, Jawa Barat, Bali, Palembang, Sumatera Selatan, dan Tumasik, Singapura. Sumpah Gajah Mada dapat ditafsirkan, "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara." Amukti palapa di sini diartikan cuti, bebas tugas, menghentikan aktivitas atau bersenang-senang. Sejarah Melayu menyebut Gajah Mada berhasil menaklukkan Tumasik yang telah menjadi jalur strategis dari Selat Malaka ke Laut Cina Selatan dan sebaliknya. Gajah Mada juga diberitakan telah menyerang Sriwijaya dan lalu Pasai pada 1350. Penduduk setempat di Pasai menyatakan ada bukit di dekat kota Langsa bernama Majapahit, yang berasal dari kata Majapahit. Rawa yang membentang di antara Perlak dan Peudadawa dinamai Rawa Gajah, besar kemungkinan dari kata Gajah Mada. Ini menunjukkan bala tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada pernah datang ke Pasai. Secara umum Gajah Mada dianggap berhasil melaksanakan sumpahnya karena ia memang penjelmaan beberapa dewa penting. Gajah Mada dianggap anak Dewa Brahma, menyerupai Ganesha, reinkarnasi Vahana, hewan tunggangan, Indra dan sumber-sumber Bali. Tempat yang dipercaya menjadi tempat kelahiran Gajah Mada, menyebutnya penjelmaan Dewa Wisnu. Tragedi perang bubat, namun ada satu kerajaan yang tak pernah benar-benar dikuasai Majapahit, yakni Kerajaan Sunda. Sebabnya, Sunda merupakan kerajaan tersendiri yang bebas merdeka, tapi berada dalam lingkungan pulau yang sama, yakni Jawa Dwipa. Selain itu, tidak ada alasan sedikit pun untuk memerangi kerajaan Sunda. Maka, ketika Raja Sunda datang ke Majapahit mengantarkan putrinya, Dyah Pitaloka, untuk keperluan pernikahan, motifnya adalah asmara. Sejarah telah mencatat pernikahan itu gagal. Ternyata Raja Sunda tidak dapat ditekan untuk mengaku tunduk dan menyerahkan sang putri sebagai tanda takluk pada Majapahit. Ketegangan pun berbuah peperangan. Di tanah lapang bubat hampir semua orang Sunda tewas, termasuk raja, permaisuri, patih, menteri, hulu balang, bangsawan dan pasukan pengiring. Kitab para raton dalam bagian Pasunda Bubat menyebutkan bahwa masing-masing orang Sunda yang tiba di muka kereta gugur, darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang-orang Sunda, tak ada yang ketinggalan,
pada Saka 9 Kuda Sajak Bumi atau 1279, tanah lapang itu terletak di utara kota Majapahit, tempat Raja Sunda, Permaisuri, Putri Sunda, beserta pengiring dan pengawalnya menunggu untuk diterima oleh Raja Sanegara di kedatonnya. Peristiwa itu terjadi pada 1279 Saka atau 1357. Cinta antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk batal disandingkan. Sang putri akhirnya bunuh diri setelah ayahanda tercinta tewas dibubat, disusul ibunya dan istri raja yang lain serta istri para pembesar kerajaan. Bagi masyarakat Sunda sendiri, ini merupakan kisah yang memilukan. Sang putri disalahkan karena memiliki ego yang besar dan tidak mau menikah dengan orang Sunda. Akibatnya, sang ayah terpaksa mengantarnya ke wilayah Majapahit, dan terjadilah peristiwa bubat. Terlalu besar keinginan si putri Sunda untuk menikah dengan Raja Jawa. Setelah mendapati jenazah sang putri Sunda, Hayam Wuruk meratap sejadi-jadinya. Kanda sudah harapannya untuk bersatu dalam indahnya mahligai pelaminan. Ia lantas menjadi sakit-sakitan dan tak lama kemudian meninggal dunia. Gajah Mada pun disalahkan atas terjadinya dua tragedi beruntun itu. Egonya untuk menundukkan kerajaan Sunda menjadi biang keladi sebuah pertempuran yang maha dahsyat dan mematikan. Padahal jika perkawinan itu terjadi, tentulah kerajaan Sunda akan menjadi mitra satata bagi Majapahit. Namun ulah Seng Patih Amangkubumi membuat semuanya berantakan. Ia memanfaatkan keinginan Raja Sunda untuk mempertahankan kehormatan kerajaan dengan tidak menyerahkan Seng Putri kepada Majapahit. Memang hanya ada sedikit pilihan bagi Raja Sunda. Pertama, tunduk pada keinginan Gajah Mada dan kedua, berperang mempertahankan kehormatan. Sang Raja tidak mungkin menolak permintaan Gajah Mada dan pulang dengan selamat karena itu akan membawa aib seumur hidupnya. Maka di suatu wilayah yang jauh dari pusat kerajaan Sunda dan pasukan yang terbatas, terjadilah perang. Para permaisuri dan kaum wanita tak mau pulang dan mengikuti suami-suami mereka. Pilihan Sang Raja akhirnya diikuti oleh para bangsawan dan ksatria Sunda yang bersedia berperang dan gugur dibubat. Demikianlah kebesaran Gajah Mada hancur karena ambisi pribadinya sendiri. Peristiwa bubat tak lain adalah gada yang menghancurkan kejayaan Sang Mahapatih. Sebab, setelah peristiwa itu ia tak lagi dipercaya oleh pihak kerajaan Majapahit, hingga akhirnya Amukti Palapa.